Berita Suara Karawang FM 103,2 MHz. Kita ikuti ajang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSK 103,2 FM Ajang Goyang Karawang. Hadirin selamat siang para kanca. Senang sekali siang hari ini Widi Gunawan kembali hadir menemani para kanca seperti biasa dari tabu 10 sampai tepat tabu 12 siang. Seperti biasa di dinten ini ada yang spesial, di mana untuk gelaran dinten Rabu 11 November 2015 atau bertepatan dengan Kaping 29 Muharram 1437 Hijriah. Untuk dinten ini spesial di Ajang Goyang Karawang. Kali ini Kang Wibi ditemani oleh Bapak Dr. Dedi Ferry Rahmat MKM. Ini dari Dinas Kesehatan Karawang, juga sebagai ketua dari Puskesmas Cikampek. Kalau begitu saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Wibi? Sehat alhamdulillah. Dokter sehat? Alhamdulillah, kita harus selalu sehat. Harus sehat dong. Gelarnya saja dokter, masa dokter sakit? Tapi ada kalanya ya Dok ya? Betul, karena dokter juga kan manusia. Manusia, gitu kan? Betul. Semua bisa sakit. Nah, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan ya Dok ya. Ini banyak sekali pembahasan seputar kesehatan, apalagi kalau kita melihat untuk sekarang ini sedang perubahan pancaroba. Pancaroba cuaca yang dimana dari musim panas ke musim hujan. Banyak hal-hal yang harus kita siapkan supaya kondisi badan kita tetap sehat dan juga terjaga. Bukan hanya kesehatan dalam diri, tapi juga faktor-faktor yang tentunya harus menunjang kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Betul ya Dok ya? Betul sekali. Betul. Nah, untuk poin-poin untuk dinten ini para kanca, salah satu yang akan kita bahas adalah mengenai kesehatan lingkungan. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu ini mengenai pengertiannya terlebih dahulu mengenai kesehatan lingkungan. Silakan Dok. Iya. Selamat pagi kanca DSK semua. Jadi memang kebetulan saya diberi tugas dari Diskominfo. Betul. Ya. Untuk memberikan sedikit mengenai pengetahuan atau ilmu kesehatan. Ya. Jadi terutama di bidang fokusnya ke kesehatan lingkungan. Betul. Karena mengingat bahwa yang seperti tadi Kang Wibi sampaikan, kita kan sekarang sedang musim pancaroba. Ya. Jadi peralihan dari musim panas yang sudah mulai ke hujan. Betul. Ya. Walaupun hujan hanya rintik-rintik. Ya, belum merata ya Dok ya? Belum merata. Nah, ini bisa berefek untuk kesehatan karena jelas sekali bahwa lingkungan itu erat hubungannya dengan makhluk hidup, terutama dengan manusia. Jadi ini yang kita harus antisipasi. Kemarin kekeringan pun kita juga berefek, dampaknya ke kesehatan lingkungan ada. Kesehatan juga. Kalau kekeringan itu kan misalnya airnya tidak bersih, airnya kurang, dampaknya juga banyak. Dampaknya juga banyak gitu ya. Efeknya ke manusia juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi pengertian kesehatan lingkungan itu adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya sendiri. Itu bisa berefek kepada derajat kesehatan manusia itu. Itu menurut ilmu dari Walter Ehrlich. Itu ya, teori dari Walter Ehrlich itu seperti itu. Baik. Kalau menurut WHO beda lagi. Ya. Kalau WHO itu adalah ilmu atau keterampilan yang memusatkan perhatiannya kepada usaha pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan bisa menimbulkan penyakit atau perkembangan fisik, kesehatan ataupun kelangsungan hidupnya. Betul. Kalau itu menurut WHO. Jadi sebenarnya kesehatan lingkungan itu secara awam atau global itu berkisar antara usaha manusia untuk menghadapi atau mengelola lingkungannya sendiri. Ya, sedemikian rupa sehingga nanti derajat kesehatan manusia itu bisa lebih ditingkatkan. Jadi istilahnya lingkungan bisa kita perbaiki atau kita jaga, kita pelihara lingkungan, otomatis kesehatan manusianya sendiri juga, kesehatan derajat manusia itu akan meningkat gitu. Betul. Istilahnya bahwa tidak cepat sakit, itu aja intinya. Jadi efeknya tidak gampang sakit. Jadi di sini lebih ke arah preventif ya. Preventif itu pencegahan. Pencegahan jangan sampai kita sakit, karena kita tahu bahwa kalau kita sudah sakit itu lebih repot. Nah, makanya sekarang kita ini paradigmanya itu paradigma sehat
bukan paradigma sakit gitu. Karena kita lihat bahwa cost-nya atau biaya yang kita keluarkan kalau misalnya kita sakit itu lebih besar dibandingkan kalau kita mencegahnya. Jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul itu sekali. Loh Kang Wibi ya. Betul. Jadi balik lagi ke faktor manusianya sendiri ya Dok ya. Betul. Bagaimana cara menjaga lingkungan, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari dan terhindar bahkan juga sampai tidak terjangkit yang namanya penyakit. Betul. Balik lagi terhadap faktor manusianya. Seperti tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian kesehatan berdasarkan dari Walter Ehrlich terus juga dari WHO juga ya. Oke, nah itu untuk pengertian lingkungannya sendiri. Nah, ini ada hubungannya juga dengan salah satu poin yang akan kita bahas yaitu sanitasi ya Dok ya. Betul. Nah, ini apa hubungannya untuk faktor atau kesehatan pengertian kesehatan lingkungan dengan sanitasi itu sendiri? Iya. Jadi sebenarnya ini pengertiannya agak berbeda, tapi sih masih satu paham gitu ya antara kesehatan lingkungan dengan sanitasi. Kalau sanitasi itu lebih menitik beratkan kepada pengawasan, ya. Jadi usaha kesehatan masyarakatnya itu menitik beratkan pada pengawasan terhadap faktor lingkungannya gitu ya, yang mempengaruhi tetap ke derajat kesehatan manusia. Jadi lebih ke cara kita untuk menjaga kesehatan terhadap lingkungan itu ya. Caranya pencegahannya ya. Jadi sedemikian rupa itu supaya penyakit tidak terjadi gitu. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita tidak sakit? Itu sanitasi salah satunya. Nah, ada lagi namanya hygiene. Kalau hygiene itu adalah aktivitas kepada aktivitas si manusianya sendiri, individunya, itu aktivitasnya. Kalau sanitasi itu faktor-faktor lingkungannya. Jadi ada dua ya, Kang Wibi ya, dan Kanca DSK sekalian. Jadi ada pengertian hygiene dan sanitasi. Kalau hygiene itu adalah aktivitas si manusia sendiri. Aktivitasnya. Bagaimana caranya dia untuk menjaga kesehatannya gitu ya. Kalau sanitasi itu lebih ke faktor lingkungannya. Betul. Faktor lingkungan kita bisa lihat bahwa tempat dia tinggal, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di tempat kantor, ya kan? Itu banyak sekali tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi kesehatan kita, gitu ya. Nah, sebenarnya ruang lingkup kesehatan lingkungan itu, contohnya ya, salah satunya ruang lingkupnya itu ada penyediaan air. Penyediaan air itu kita jelas harus airnya dan jumlahnya itu harus banyak dan cukup dan bersih kualitasnya. Betul. Gitu ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kurang juga gak bagus, kalau banyak sekalipun bencana juga gitu kan. Betul. Efeknya berlebihan juga tidak baik ya. Betul. Nah begitu Kang Wibi. Jadi ini kita harus seimbang lah gitu. Kemudian juga pengelolaan makanan dan minuman. Jelas bahwa makanan dan minuman itu kan berhubungan langsung dengan kita, dengan manusia. Kalau misalnya kualitas makanan dan minuman ini tidak bagus, nah itu pengaruh juga ke manusianya ya. Penyakit-penyakitnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lah gitu. Nah, kemudian terus lagi Kang Wibi dan Kanca DSK itu ada sampah juga. Sampah? Ya. Pengelolaan sampah. Karena sampah kita lihat bahwa sampah ini sumber penyakit. Betul. Karena ini pembuangan semua kan, yang berefek negatif jelas untuk kesehatan manusia. Ya, ini juga harus diperhatikan mengenai pengelolaan sampah. Buang sampah sembarangan. Kemudian ada faktor-faktor nanti misalnya binatang perantara pengendalian penyakit ya, misalnya lalat kan biasanya suka dari sampah terus hinggap ke kita ya Dok ya. Betul. Atau ke makanan yang kita konsumsi. Betul. Nah itu berakibat kita juga bisa penyakit ke kitanya. Salah satunya adalah kolera atau disenteri atau diare itu karena penyakit itu, karena sampah, karena ada lalat itu. Betul. Nah kemudian pengendalian faktor yang sudah saya sampaikan tadi, faktor itu adalah salah satunya binatang yang menyebabkan penyakit gitu ya. Yang tadi lalat, kemudian nyamuk. Betul. Nah ini musim hujan. Nah banyak nyamuk bersarang dan banyak nyamuk juga yang istilahnya makin banyak ya Dok ya. Betul Kang Wibi. Makin banyak yang berterbangan di daerah di dekat kita gitu. Betul. Kan. Dan ini sebenarnya juga bisa menjadi sumber penyakit. Nah ini yang kita harus dikendalikan, faktor-faktor binatang perantara penyakit ini. Kemudian pengelolaan air bekas atau air limbah. Air limbah. Ya. Ini berpengaruh juga ternyata. Jelas, karena kita lihat bahwa Karawang ini kan daerah industri. Nah itu yang harus diantisipasi. Maksudnya kemana air limbah pabrik yang sudah pembuangan itu kan itu juga beracun ya. Betul. Beracun ya, karena ini pembuangan. Nah itu kemana air limbahnya? Itu yang kita harus antisipasi. Apakah ke saluran air yang langsung kontak ke daerah pemukiman masyarakat, yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah itu kan juga berbahaya untuk manusia dan ini bisa menyebabkan penyakit juga gitu.
Betul. Jadi banyak limbah-limbah yang memang dari perusahaan-perusahaan yang tanpa kita sadari ya kita konsumsi juga gitu ya, Dok ya. Misalkan ya dari dari perairan dari perusahaan tersebut, dari PT misalkan. Terus masuk ke dalam lingkungan pemukiman ya, masuk ke pemukiman. Tanpa kita sadari air-air yang ada di sungai misalkan masuk juga ke tanah yang dimana airnya yang kita gunakan juga gitu. Bercampur lah di situ kan. Jadi digunakan baik untuk lah kalau misalnya mandi masih bisa ditoleransi. Betul. Tapi kalau untuk dikonsumsi air minum gitu kan. Nah, ini yang berefek langsung ke dalam tubuh manusia, ini yang bahaya sekali. Diare dan sebagainya itu bakal langsung terasa ya. Betul. Baik, masih banyak sekali tentunya pembahasan kita untuk dinten ini para kanca. Kalau tadi sudah kita bahas mengenai kesehatan lingkungan dengan pengertiannya juga, bahkan juga sanitasi dan juga hygiene yang sudah dibahas tentunya bersama Dr. Dedi Ferry Rahmat, tentunya dari Dinas Kesehatan Karawang, dan kita masih ada banyak sekali yang akan kita bahas. Ini bermanfaat mudah-mudahan untuk kanca DSK yang saat ini tentunya mungkin dalam keadaan sehat dan bisa terus dijaga kesehatannya, bisa dijaga terus badannya supaya tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik tentunya. Nah, kita juga ajak para kanca yang ingin bertanya tentunya seputar kesehatan, bahkan juga seputar tema yang tadi sudah kita bahas, yaitu kesehatan lingkungan, bahkan juga hygiene ya. Kalau hygiene itu tadi tuh sudah dijelaskan ini ya, Dok ya. Apa namanya, faktor lingkungannya ya, Dok ya. Betul. Untuk faktor lingkungan. Nah, kalau untuk sanitasi sendiri adalah itu faktor-faktor manusianya sendiri. Caranya bagaimana baik untuk mencegah penyakit tersebut. Nanti kita akan bahas lagi tentunya seputar kesehatan untuk dinten ini para kanca. Kita masih ada poin-poin penting yang nanti kita akan bahas. Salah satunya adalah mengenai PHBS. Apa PHBS? Nanti kita akan bahas. Tentunya masih di talk show bersama Dinas Kesehatan Karawang. Masih ada Bapak Dr. Dedi Ferry Rahmat MKM dan juga Kang Wibi Gunawan yang akan terus menemani para kanca tentunya untuk dinten ini. Halo? Ya, halo. Mana ya? Ini Ayah baru mau berangkat, masih di Singapura. Sandy mana, Sandy? Oh, Sandy lagi main, Ayah, sambil nonton. Halo, Sandy. Ayah kangen nih. Halo, Ayah. Iya? Ya, keputus. Padahal masih kangen. Para kanca, Anda memiliki keluarga seperti suami, istri, atau anak kesayangan yang berada di luar negeri, ditinggal keluarga sampai keluar negeri. Tentu bikin hati sering kangen. Kadang ingin ngobrol untuk sekedar tanya kabar, tapi was-was teleponan karena biaya pulsa yang mahal. Sekarang, dengan kode 01000 dari XL, para kanca bisa lebih lama nelpon ke negara manapun cuma Rp1.000 per menit. Nelpon keluar negeri juga makin nyaman dengan bonus 2 menit tiap nelpon 2 menit. Sekali lagi, cukup tekan 01000 kode negara dan nomor handphone keluarga kanca. Pakai XL, teleponan ke negara manapun dengan kode 01000 cuma Rp1.000 per menit. Di XL sekarang bisa. Lapar banget nih, Mah. Makan apa kita malam ini? Telur balado, ayam goreng, dan sayur kangkung. Ya, menunya itu lagi. Nih, coba dulu. Wah, bumbunya ganti ya, Mah. Rasanya lebih enak dari biasanya. Sama aja kok, Pak. Nuansanya aja kali. Kan Mama pakai piring baru dari Indomaret. Wah, pantesan aja. Kesannya jadi lebih wah. Makanan juga terasa lebih enak loh, Mah. Ayo ibu-ibu, hadirkan nuansa istimewa pada hidangan Anda. Cukup belanja Rp75.000 dan bayar dengan Indomaret Card, Anda sudah bisa beli satu piring cantik bormioli hanya Rp14.000 saja. Atau bisa juga tebus murah produk-produk Indomaret pilihan. Promonya terbatas dari 1 November sampai 31 Desember 2015. Makanya buruan kunjungi Indomaret terdekat sebelum kehabisan. Makin sayang deh sama Mama. Ih, Papa bisa aja. Ini ada juga di Indomaret. Kini telah hadir di kota Karawang, rumah makan dan lesehan Ayam Galau. Nikmati aneka hidangan yang kami sajikan dengan menu ayam dan bebek yang diolah dengan resep pilihan sehingga menghasilkan cita rasa yang tinggi, garing, dan nikmat. Dengan harga terjangkau, dijamin puas. Nikmati pula aneka hidangan lainnya dengan aneka paket menu pilihan. Paket Galau 1, paket Galau 2, paket ayam penyet, bebek cabai hijau, dan bebek rica-rica. Juga tersedia ikan bakar dan goreng. Rumah makan dan lesehan Ayam Galau. Kami juga menerima layanan
layanan pesan antar, dan tempat bisa digunakan untuk acara arisan, ulang tahun, acara keluarga, dan lain-lain. Datang dan buktikan sendiri ke Rumah Makan dan Lesehan Ayam Galong, Jalan Kondang Jaya, CKM Karawang. Telepon 0267 863 8189 atau Rumnas Bumi Teluk Jambe, Blok C nomor 12 dan 13 Karawang Barat. Telepon 0267 863 2221. Rumah Makan dan Lesehan Ayam Galau, garing dan nikmat. Oh ayah, ibu, abah, nin, ya olan, rek siaran, wartosan batur salemur, baraya sakota, para kanca sadayana, ti rakyat, pajabat, oge konglomerat, dangukeun kitu, ajang tembang Pasundan. Di dinten Senin dugi ka Kemis, tabuh hiji siang, mung di radio nomor hiji DSK Ajang Goyang Karawang. Watosna kanggo urang sadayana, tepang di Jomantara, najan angga tepang urang di Ajang tembang Pasundan. 103,2 Goyang Karawang. DSK 103,2 FM Ajang Goyang Karawang. Tepat di Tabu 10, langkung 22 menit para kanca. Siang hari ini kita masih ngobrol-ngobrol santai ya. Santai tapi bermanfaat, betul nggak dok? Betul banget Kang. Iya kan, kadang kalau bisa kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrolnya ngalir ngidul, ujung-ujungnya malah ngomongin orang ya dok. Nah kalau siang hari ini kita ngobrolnya yang lebih bermanfaat, apalagi ini juga bermanfaat bukan hanya buat orang lain, tapi buat diri kita yang paling penting, ya kan? Biar kita bisa lebih menjaga kesehatan, biar kita bisa menjaga lingkungan juga. Kalau lingkungan bersih, kitanya juga sehat. Betul. Nah, seperti tadi udah kita bahas mengenai kesehatan lingkungan dengan pengertian ya, bahkan juga sanitasi dan juga hygiene. Kita sekarang akan membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disebut PHBS. Sebelumnya kita juga ajak para kanca, silakan yang mau ikut bertanya boleh ya. Bisa langsung SMS ke 0812 108 1032. Apapun pertanyaan kanca seputar kesehatan khususnya, bisa kaca langsung ajukan, bisa langsung kanca tanyakan. Tentunya siang hari ini sekali lagi Kang Wibi sedang ditemani Dr. Dedi Ferry Rahmat, MKM dari Dinas Kesehatan Karawang. Nah, kita akan bahas kali ini mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Boleh dijelaskan terlebih dahulu dok, mengenai PHBS ini apa? Ya, jadi Kang Wibi dan kanca DSK. Betul. Oke, saya takut salah. Ya, jadi PHBS tadi sudah dijelaskan oleh Kang Wibi. Betul. Kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Itu ya, itu kepanjangan dari singkatan dari PHBS. Ya. Nah, seperti apa sih PHBS itu? Jadi di sini PHBS ini fokusnya ada 3 aspek penting di dalamnya. Yang pertama adalah lingkungan. Ya. Nah, tadi kita sudah bahaskan sedikit mengenai lingkungan. Betul, seputar lingkungan. Kemudian yang kedua perilaku. Ya. Dan yang ketiga kesehatan. Nah, sekarang lingkungan itu seperti apa? Itu lingkungan itu adalah semua yang ada di dalam dan di luar. Lingkungan itu adalah semua yang ada di luar diri seseorang. Betul. Ya? Jadi bukan yang ada di luar. Bukan jadi yang ada di badan ya. Nah, bukan ada di organ tubuh. Kayak lingkungan jadi semua. Rumah ya kan? Semua. Atau apapun itu ya. Ya. Nah, jadi ada lingkungan fisik. Itu lingkungan fisik itu apa? Lingkungan fisik itu misalnya ada biotik dan abiotik. Biotik itu semua yang berhubungan atau makhluk hidup gitu ya. Itu ada air, kemudian itu biotik. Kalau lingkungan fisik itu ada biotik dan abiotik. Kalau yang tadi biotik itu makhluk hidup, misalnya ternak ya. Kemudian semua yang makhluk hidup tanaman, kemudian pohon. Nah, kalau abiotik itu misalnya tanah gitu kan, tanah yang tidak hidup lah gitu. Tapi kalau yang biotik itu adalah yang hidup. Betul. Ya, termasuk di situ juga ada air, ada udara. Itu termasuk abiotik ya? Iya.
Nah, kemudian lingkungan yang kedua adalah sosial, ekonomi, dan budaya. Di sini jelas sosial, ekonomi, dan budaya ini adalah hubungan antara manusia tersebut gitu. Kalau tadi kan ada lingkungan fisik, kalau ini lingkungan sosial budaya itu adalah lingkungan hubungan antara manusia, kemudian keluarga dengan masyarakatnya. Karena kita ketahui bahwa unit terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga, dan bagian dari keluarga itu adalah manusia, kumpulan dari manusia. Ya, jadi itu kalau kita breakdown ya semua sampai ke bawah. Nah, sekarang kita bahas mengenai perilaku. Jadi aspek yang kedua dari PHBS itu adalah suatu respon dari seseorang atau organisme terhadap stimulus atau rangsangan yang diterima. Itu namanya perilaku. Jadi respon dari si manusia ini terhadap rangsangan yang diterima oleh dia. Misalnya saja dipengaruhi oleh faktor di predisposisinya itu apa? Misalnya pengetahuan, kepercayaan, tradisi, budaya. Itu faktor dari predisposisi. Kalau pendukungnya misalnya adalah ketersediaan daripada sumber atau fasilitas, dan pendorongnya sikap dan perilaku daripada manusia tersendiri. Jadi dasar dari perilaku itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya adalah nilai, sikap, dan pendidikan atau pengetahuan. Ya, itu kalau dari perilaku. Nah, kalau dari aspek kesehatannya jelas di situ ada Undang-Undang Kesehatan RI nomor 23 tahun 92 itu adalah apa definisi sehat itu adalah sejahtera. Jadi suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi tidak hanya sehat saja, tapi juga dari segi ekonominya juga mapan lah istilahnya. Gitu. Nah, itu yang namanya sehat. Nah, kalau definisi sakit itu apa? Sakit sendiri adalah keadaan di mana tubuh atau bagian dari tubuh itu tidak dapat berfungsi secara baik sebagai semestinya kita orang normal, ya. Dan di situ terdapat gejala-gejala penyakitnya. Nah, patologis atau penyakitnya itu namanya sakit. Itu menurut Undang-Undang Kesehatan RI nomor 23 tahun 1992. Nah, kemudian ada lagi indikator positifnya. Indikator positif itu adalah status gizinya dan tingkat pendapatannya. Tadi kan sudah disebutkan mengenai sosial ekonomi, ya. Betul. Nah, kalau negatifnya itu mortalitas, itu adalah angka kematian, dan morbiditas. Morbiditas itu adalah angka kesakitan. Angka kesakitan. Nah, sekarang saya bahas mengenai jenis-jenis penyakitnya, gitu Kang Wibi. Ada jenis-jenis penyakitnya juga, ya. Ada tingkat-tingkatannya ya, Dok, ya. Jadi tingkatan itu menurut teori H.L. Bloom, ya. Betul. Pencegahan penyakit, ya. Jadi pencegahan tingkat pertama itu sebelum terkena penyakit, itu disebut juga dengan primordial prevention, ya. Pencegahan itu contohnya adalah kegiatan PHBS. Ya, PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti akan saya jelaskan apa saja itu PHBS. Kemudian promosi kesehatan. Seperti ini nih, Kang Wibi. Betul. Dan Kang Damitra Kanca DSK. Kanca DSK. Ini seperti ini. Maksudnya penyuluhan, kemudian informasi, informasi, siaran di radio itu adalah health promotion namanya kan. Promosi kesehatan. Nah, kemudian perlindungan khusus secara specific protection, ya. Dan diagnosa dini untuk penanganan yang cepat. Jadi kita sudah harus menangani atau diagnosa sudah tahu penyakitnya secara cepat, gitu ya. Kemudian pembatasan kecacatan. Jadi kita lihat bahwa kecacatan itu kan disability namanya. Betul. Jadi kalau seseorang yang cacat itu biasanya tidak produktif. Iya. Nah, ini akan menurunkan juga efeknya nanti ke sosial ekonomi. Jadi kita harus segera dikurangi ini kecacatan, pembatasan kecacatan itu. Ini tingkat-tingkat teori menurut Hendrik Bloom, ya. Pencegahan penyakitnya ini. Dan yang terakhir itu ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu banyak, ya, banyak sekali. Salah satunya sekarang lagi tren itu rehabilitasi narkoba kan. Betul. Nah, itu sekarang lagi tren ini, ya. Jadi semua pecandu narkoba itu direhabilitasi supaya istilahnya bisa melangsungkan kehidupannya lebih lama lagi atau lebih diterima oleh masyarakat, begitu ya. Jadi lama-lama kelamaan nanti dia akan lepas dari ketergantungan narkoba tersebut, kecanduan dari obat narkoba tersebut. Betul. Gitu. Nah, itu untuk 6 tingkat pencegahan yang bisa dilakukan menurut Hendrik L. Bloom, ya. Nah, kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit karena lingkungan tidak sehat. Karena seperti yang kita tadi sudah sampaikan, yang namanya lingkungan gitu ya, lingkungan kotor sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Nah, kalau misalkan lingkungannya saja tidak sehat, maka akan berdampak buruk juga terhadap kesehatan kita. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai jenis-jenis penyakit karena lingkungan tidak sehat. Nah, kira-kira penyakit apa aja, Dok, yang bisa ditimbulkan karena lingkungan yang memang tidak sehat? Ya. Jadi Kang Wibi sepertinya sih dan Kanca DSK.
Betul. Ya, itu sudah bisa kita pahami lah. Kira-kira apa sih efeknya kalau misalnya lingkungan kita tidak sehat? Ya. Itu gampang secara nalar atau di lingkungan sehari-hari. Sebenarnya kalau saya bilang sih Kanca DSK sudah paham semua. Betul. Tapi ini mungkin saya akan lebih fokus ke penyakit-penyakitnya gitu ya. Penyakit-penyakit apa saja ya? Ya, yang berhubungan dengan lingkungan, apalagi kan sekarang musim kekeringan. Betul. Ya, sekarang sudah pancaroba. Sekarang sudah mulai pancaroba. Kemarin kekeringan, sekarang sudah pancaroba. Nih pancaroba ini bisa menimbulkan banyak penyakit ya. Contohnya saja yang tadi sudah saya bilang pengendalian vektor perantara penyakit dari hewan-hewan ya? Ya, salah satu kan lalat ya. Itu adalah sakit perut. Nah, sakit perut itu apa penyakitnya? Itu banyak, ada diare, disentri, kolera dan tipes. Ya. Biasanya apa sih? Biasanya biasanya itu karena minum air yang tidak dimasak atau minum air kualitas airnya yang tidak bagus. Tidak baik ya. Karena musim kekeringan kemarin. Betul. Jadi semua sumber air dipakai gitu kan. Apapun itu yang penting bisa minum. Nah, ini yang saya bilang ini bisa menimbulkan penyakit. Kemudian memakan makanan jajanan itu yang kurang bersih. Ya, dengan tangan yang kotor. Tidak cuci tangan sebelum makan. Nanti akan saya jelaskan apa sih indikator PHBS itu. Baik. Nanti setelah penyakit akan saya jelaskan indikator-indikator dari PHBS. Nah, kemudian buang air besar di sembarang tempat. Nah, sudah paham apa aja? betul. Dolbon. Nah, kemudian apa lagi? Banyak kan itu kan, tahu kan istilahnya ya, dolbon dan segala-galanya itu ya. Nah, itu yang kita harus segera kurangi gitu ya. Jadi dia misalnya salah satu juga misalnya ada namanya STBM ya, kita di luar itu sebentar. Itu STBM itu adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ini semua untuk fokusnya masyarakat. Baik. Masyarakat yang akan bergerak gitu ya. Ini untuk meningkatkan derajat penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh buang air besar sembarangan. Ya. Di tempat terbuka, kemudian harusnya membangun WC, jamban, kangkus itu yang benar-benar sesuai dengan standarnya. Jadi kita mengenal sekarang program dari Dinas Kesehatan itu adalah ODF ya, Open Defekasi Free. Open defekasi free. Jadi stop buang air besar sembarangan. Oke. Jadi ini yang STBM, salah satu fokusnya ke sana. Jadi perilaku masyarakatnya yang kita rubah. Jadi bukan pembuatan jamban, pembuatan sarana untuk membuang air besar yang itu. Tapi kalau misalnya masyarakatnya masih begitu saja, berpikir. Karena ada pahaman di antara mereka. Ini maaf ya. Kalau beda rasanya, sensasinya beda kalau misalnya buang air besar di WC atau dengan di tempat terbuka, di dolbon, atau di helikopter ya. Nah, itu beda rasanya karena ada angin siwer-siwer katanya. Nah ini yang harus kita rubah nih, masyarakat perilakunya seperti itu karena ini efek sumber daripada penyakit gitu ya. Jadi salah satunya itu. Ya, kemudian cuci tangan pakai sabun. Nah, itu salah satu, nanti akan saya jelaskan lagi. Cuci tangan sampai sabun itu juga penting. Kemudian pengelolaan air minum tadi, dan masyarakat juga mampu mengolah air limbah sendiri. Jadi ada air limbah itu kan air limbah yang sudah tidak terpakai. Betul. Jadi pembuangan rumah tangga itu mereka juga harus diberi pemahaman gitu. Tidak boleh sembarangan juga untuk membuang air limbah rumah tangga itu sembarangan gitu. Karena sepertinya memang tidak semua rumah tangga justru tidak ada pembuangan air limbah gitu. Nah, ini yang rada khawatir ya. Jadi kemana air limbah rumah tangga itu larinya gitu kan. Tapi yang kalau sudah ada, ini yang harus kita jaga supaya benar-benar masyarakat mengerti. Gitu. Kemudian tadi kita balik lagi ya. Kembali lagi ke penyakit-penyakit itu ya. Ya. Jadi tadi makanan biasanya yang tidak ditutup itu juga tidak baik. Ya, itu yang bisa menyebabkan sakit perut ya, lalat singgah ya. Jadi karena gampang lalat singgah di situ, itu kan membawa virus atau kuman bakteri di lalat itu. Ya. Kemudian makanan dan minuman yang basi atau menggunakan zat pewarna yang berlebihan. Ini kan banyak ya jajan-jajanan makanan di sekolah. Makanya kita Dinas Kesehatan itu sekarang sedang istilahnya survei ke lapangan. Jadi ada uji makanan di sekolah-sekolah. Jajanan-jajanan di sekolah itu kita tes apakah mengandung zat-zat
berbahaya. Betul. Contohnya yang rodamin, yang kayak gitu kan itu kan semua zat pewarna ya. Pewarna yang memang tidak seharusnya digunakan di makanan ya, Dok. Betul. Itu atau yang berlebihan. Ya, sebagai contohnya adalah itu sebagai zat pewarna tekstil, Kang Wibi. Ya, itu kan bahaya sekali. Banyak kasus-kasus seperti ini ya. Bisa menyebabkan sebagai zat karsinogenik atau pencetus kanker. Nah, itu yang malah dipakai untuk makanan dan untuk anak-anak sekolah gitu kan. Ini yang aduh rada prihatin gitu. Nah, ini yang makanya karena kan mudah dan menarik kan kalau makanan yang berwarna merah. Warnanya mentereng gitu ya, Dok. Ya. Ngejreng gitu. Nah, itu kan anak-anak lebih tertarik gitu. Nah, kemudian salah satunya faktor tadi PHBS yang menyebabkan penyakit itu adalah sakit mata. Kenapa bisa sakit mata? Ini karena ada apa? penyebabnya juga ternyata ya. Betul, Kang. Jadi penyebabnya rata-rata karena mereka mandi dengan air kotor. Oh iya. Karena mandi sembarangan di air kotor, misalnya di irigasi yang kita tahu bahwa irigasi itu yaitu kan sebagai semua tempat di situ kumpul. Tidak hanya untuk tidak hanya untuk mandi aja. Serba ada di situ ya. Termasuk mandi, juga untuk pembuangan ya kan? Semua. Cuci badan, cuci pakaian gitu kan. Cuci gigi, gosok gigi, cuci piring semua gitu. Bisa dibayangkan itu sumber penyakit semua, ya. Betul. Kemudian ada lagi penyakit mata tadi ya, penyakit mata itu biasanya suka radang dan kulit itu biasa dermatitis atau infeksi kulit. Ya, kalau orang awam mungkin bisa bilangnya itu kurap, kudis yang kayak gitu gitulah. Iya. Tapi kalau kita bilang itu berpengaruh gara-gara air kurang bersih pada saat mandi ya, Dok ya. Betul. Banyak pasien seperti itu kulitnya bintik-bintik merah dan gatal banget dan sampai bisa kadang-kadang pernah mungkin Kanca DSK bisa lihat kalau orang berjerawat sampai bisul-bisul itu ada loh pasien seperti itu bisul besar-besar yang tadinya tidak berjerawat gitu seperti Kang Wibi. Jadi tidak terlalu banyak untungnya, Dok. Ya kan kalau Kang Wibi kan mulus nih kulitnya harus dirawat ya, halus gitu kan. Nah ini tiba-tiba pakai air kotor itu langsung berjerawat. Langsung bisul dari air betul. Ya. Dan berjerawatnya itu nggak tanggung-tanggung sampai bisul sampai hijau, nanah, apalah segala macam gitu, ya. Nah itu harus faktor lingkungan karena air yang kotor. Kemudian kemarin juga ya sekaligus saya sampaikan bahwa kita sudah dan hampir sudah selesai kemarin bulan lalu kita pengobatan POPM untuk penyakit kaki gajah. Kaki gajah. Ya. Di Karawang sendiri banyak, Dok? Banyak kasusnya. Kita banyak kasusnya. Iya. Makanya kenapa kemarin itu kan secara nasional ya pencanangannya oleh Bapak Presiden di Bogor, Istana Bogor. Bulan lalu itu kita melaksanakan pengobatan kaki gajah atau filariasis. Karena di Karawang pun sudah ada penderita kaki gajah. Dan ini endemis. Jadi menular semua. Menular semua. Perantaranya apa, Kang Wibi? Faktor untuk penularannya sendiri itu nyamuk. Oh, dari nyamuk. Dan nyamuk darah dari orang yang mengidap tersebut. Ya. Lari ke orang yang sehat ya. Ya. Jadi darah pengidap penyakit gajah itu mengandung namanya mikrofilaria. Jadi mikrofilaria itu seperti cacing, tapi kecil-kecil gitu. Dan ini efeknya bisa menyumbat kelenjar getah bening. Makanya bengkak-bengkak. Betul. Kayak kaki gajah. Seperti kaki gajah. Pernah lihat kaki gajah? Pernah. Nah, itu besar ya. Nah, itu seperti itu gitu. Itu efeknya jadi bengkak-bengkak itu karena penyumbatan kelenjar getah bening. Dan ternyata tidak hanya di kaki loh. Bisa kemana-mana, termasuk ke alat kelamin. Wow, bahaya ya, Dok ya. Itu sebabnya faktornya gara-gara apa, Dok? Gigitan nyamuk dari penderita yang mengandung mikrofilaria. Kemudian kita digigit orang nyamuk yang bersangkutan, akhirnya kita tertular. Dan nyamuknya ini bukan seperti nyamuk seperti apa yang biasanya menularkan? Semua, Kang Wibi. Kalau misalnya demam berdarah kan hanya nyamuk Aedes ya. Aedes, betul. Ini semua bisa. Nah, makanya kemarin itu kita pemberian obat massal. Semua masyarakat di Karawang, Kabupaten Karawang itu harus minum obat. Hanya sekali setahun. Itu obat apa, Dok? Obat untuk membunuh si mikrofilaria itu di dalam tubuh kita. Jadi saya belum kebagian saya. Oh, masa? Harus berarti ya? Iya, harus semua. Karena nanti kalau belum minum bisa tertular. Takut ya. Kita nggak salah apa-apa, taunya ada yang kena penyakit itu kena ke kita. Iya. Sakit kitanya ya. Gitu. Betul. Karena ini bertahap ya, selama 5 kali. Jadi dalam setahun sekali, selama 5 tahun itu harus minum. Betul. Biasanya di akhir tahun gitu. Karena kalau misalnya
misalnya nih 2 tahun minum, kemudian tahun berikutnya tidak minum, ya itu tidak efektif. Betul. Jadi harus terus selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun. 1 tahunnya 1 kali. 1 tahunnya 1 kali. 1 tahunnya 1 kali. Ya, dan 3 tablet biasanya atau 2 tablet tergantung umur dosis. Ya, itu sekali minum. Baik. Nah, itu untuk sosialisasinya sendiri atau untuk pembagian si obatnya itu? Sudah ya. Sudah, ini sudah melalui kita sedang proses. Ya, melalui puskesmas, puskesmas, kemudian melalui berarti kita masyarakat umum harus datang ke puskesmas secara langsung ya, Dok? Iya, jadi biasanya nanti kader puskesmas yang akan membagikan, membagikan, petugas puskesmas didampingi oleh kader itu akan membagikan obatnya. Ya, langsung diminum di tempat. Tidak secara door to door ya? Kadang-kadang biasanya kalau misalnya pembagiannya itu serempak, tapi kalaupun misalnya berhalangan hadir, kita door to door. Dan itu harus diminum di depan petugas obatnya. Harus ya, jangan enggak dientar-entar ya. Soalnya kadang-kadang disimpan di bantal, di bawah bantal, akhirnya lupa ya kan, nggak keminum. Nggak diminum, gitu. Kemudian kita lanjut ya. Ya, baik. Salah satunya penyakit itu misalnya penyakit yang seperti saya bilang tadi, cacingan. Cangak ini beda lagi nih. Masih ada ini faktornya gara-gara apa, Dok? Kalau ini adalah karena makanan juga. Makan dengan tangan yang kotor. Dan di situ biasanya suka ada telur cacing. Ada telur cacingnya. Ya, dan tidak bisa dilihat oleh mata seperti biasa ya. Betul. Harus pakai mikroskop gitu. Betul. Nah, ini banyak sekali macam-macam cacingnya gitu ya. Dan ini biasanya juga bisa kalau tertularnya melalui makanan yang tidak bagus gitu. Dan tangan yang hygiene kita yang tidak bagus, yang kita jorok gitu ya. Makanan yang kurang masak atau misalnya lalapan, suka makan lalapan, Kang Wibi? Suka. Kurang bersih, tidak dicuci ya? Ya. Kurang bersih bisa atau dicuci dengan air tidak bersih. Itu faktornya. Betul. Jadi dicuci tapi pakai air nggak bersih sama aja bohong ya, Dok ya. Ya, karena makanya malah bisa cacingnya malah telur cacingnya malah ada gitu. Yang tadinya ada kemudian dicuci dengan air tidak bersih, malah jadi ada telur cacing di situ dan itu bisa menimbulkan kecacingan buat kita. Ya. Kemudian makanan yang tidak ditutup. Yang tadi kan kenapa makanan yang tidak ditutup itu? Bisa lalat kan? Lalat itu bawa telur cacing di kakinya. Bakteri ya. Dan satu lagi biasanya masyarakatnya tidak menggunakan alas kaki. Dia bisa masuk bisa masuk melalui kaki gitu. Ya. Gara-gara faktor si kakinya kotor tersebut ya. Kemudian bisa juga kalau lingkungan kita tidak sehat bisa sakit batuk pilek. Nah, itu salah satunya yang sepele itu karena lingkungan kita tidak sehat. Jadi gini, banyak masyarakat menganggap orang awam bahwa pancaroba akhirnya batuk pilek. Gitu karena lingkungan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu adalah karena hygiene-nya yang kurang bersih. Kalau misalnya hygiene kita kebersihan ya, hygiene itu kebersihan ya, sanitasi itu kalau kita bersih, mudah-mudahan insya Allah kita tidak akan tertular penyakit sakit batuk pilek itu. Jadi jangan disalahkan pancarobanya ya. Nanti kalau salahkan pancarobanya repot ini. Jadi nanti maunya hujan terus atau kering panas terus gitu. Jangan. Tapi kitanya yang harus menjaga kesehatan diri kita sendiri ya, lingkungannya dengan cara-cara yang tadi gitu ya. Kemudian jaga daya tahan tubuh ya. Kemudian ada lagi DBD itu demam berdarah ya, mungkin sudah Kanca DSK Kang Wibi sudah paham semua ya. DBD ini kan sudah sering. Satu faktor penyebabnya adalah penyakit nyamuk Aedes aegypti ya, dan ini biasanya menggigit pada waktu pagi hari dan sore hari, dan tempatnya itu adalah di mana? Di tempat air bersih. Malahan di tempat air bersih ya? Betul. Ini makanya dia agak unik nih nyamuk Aedes itu. Dia di tempat air bersih. Bayangkan Kang Wibi dan Kanca DSK, kalau tempat air bersih itu biasanya di mana? Kalau tempat air bersih itu kan biasanya kan yang kita tidak peduli. Misalnya contohnya kamar mandi. Bisa atau enggak di akuarium ya, atau enggak tempat minum burung ya, di kandang burung. Betul, atau kandang ayam itu kan ada tempat minumnya. Kemudian pot vas bunga di bawahnya ya, atau di tempat sampah ya, misalnya ada genangan air hujan tuh, ban tidak dipakai itu kan bisa mengenang air bersih. Betul. Kemudian botol bekas dari botol ya, kaleng-kaleng cat bekas itu kan air bersih semua kalau musim hujan. Sebentar lagi kita akan musim hujan. Kemudian tahu nggak apa pagar bambu? Pagar bambu itu kan kadang-kadang ada bolongnya ya, Dok. Di situ kan suka ada air menggenang ya. Betul Kang Wibi. Jadi kan air hujan kemudian kan jadi air hujan, di situ air menggenang kan. Nah, itu air Aedes aegypti senang banget itu hidup di situ. Tempat favoritnya dia itu, hotelnya di situ dia. Di makanya tempat bersih. Itulah berkembang biaknya mereka di situ. Kemudian makanya sebenarnya efek pencegahannya itu adalah dengan 3M. Betul. Apa? Menguras,
menutup dan mengubur. Jadi menguras bak mandi, menutup tempat-tempat air, penampungan air, dan mengubur sampah-sampah yang tidak berguna. Jadi itu yang paling efektif 3M, bukan dengan fogging atau dengan pengasapan. Kalau pengasapan itu adalah untuk nyamuk-nyamuk dewasa. Tapi kalau untuk larvanya, jentik-jentik nyamuknya itu adalah dengan yang 3M tadi, ditambah dengan abatisasi. Abatisasi itu penaburan bubuk, ya, bubuk abate itu akan mematikan larvanya. Ya, larvanya itu akan jentik nyamuknya itu akan mati biasanya. Tapi yang jelas itu harus yang 3M-nya itu. Nah dok, sebelumnya ini juga bersangkutan dengan DBD, ada juga biasanya, termasuk saya pernah juga mengalami ada orang-orang yang datang ke rumah kita, terus setelah itu mereka menawarkan obat-obat ini ya dok, obat-obat yang digunakan untuk di bak mandi. Tapi yaitu mereka mengatasnamakan dari pemerintah, tapi terkesan memaksa. Jadi terkesan memaksa. Nah ini juga seperti yang dialami oleh salah satu kanca DSK yang tadi sudah SMS. Saya pernah didatangi orang-orang jualan abate ke kosan saya, tapi jualannya maksa. Itu emang dari pemerintah atau gimana? Terima kasih. Gitu, dok. Makasih kanca DSK. Pertanyaannya bagus banget tuh, Kang Wibi. Jadi saya jelaskan di sini ya, mumpung ini semua dengar. Klarifikasi ya, betul. Jadi bahwa abatisasi itu gratis dari pemerintah, tidak bayar, ya. Itu ada di puskesmas. Bisa kalau misalnya perlu kanca DSK ke puskesmas saja datang minta untuk abatisasi itu. Kita sediakan dari pemerintah itu gratis, ya. Kita banyak stoknya juga banyak bisa. Karena pemakaiannya itu kan hanya sedikit, tidak banyak untuk satu, ada ukurannya lah nanti. Betul. Ya. Secara teknis berapa liter air itu berapa sendok gitu ya. Dan itu dicampur di itu. Jadi saya tegaskan bahwa saya jelaskan itu gratis ya, tidak ada untuk pembelian. Memang dijual ya. Memang betul ada penjualannya juga. Ya, memang ada dijual itu. Saya juga pernah lihat di apotek-apotek itu juga dijual. Itu pokoknya, tapi yang jelas itu bukan program. Tapi kalau yang door to door bukan ya dok ya? Bukan. Kalau itu petugas kesehatan, puskesmas itu bukan, itu karena gratis. Karena kalau dari petugas kesehatan juga sudah menyediakan langsung di puskesmas ya, dan itu tidak dipungut biaya. Iya, gratis. Baik. Ya, para kanca, nanti kita akan kembali lagi. Masih ada beberapa poin penting yang akan kita bahas kembali, termasuk juga nanti kesimpulan dari tema obrolan kita untuk siang hari ini. Jangan kemana-mana, Kang Wibi nanti akan kembali lagi. Tentunya masih ditemani Dr. Dedi Ferry Rahmat. Dok, kita nanti akan kembali. Tentunya masih di DSK 103,2 FM. Mas, isi full tank ya. Nih uangnya. Baik Bu, dimulai dari 0 ya. Halo. Iya, gimana Jeng? Oh iya, terus. Maaf Bu. Aduh, apaan sih Mas, berisik banget. Gak lihat apa saya lagi nelpon? Kan tadi saya udah bilang full tank. Bukan Bu, mohon maaf. Sesuai aturannya, dilarang menelpon saat sedang ada pengisian bahan bakar Bu. Aduh, rempong banget sih. Apa coba hubungannya nelpon sama isi bensin, hah? Kebayangkan gimana seremnya kalau sampai terjadi ledakan di pom bensin? Yuk, hindari penggunaan ponsel saat pengisian bahan bakar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 103,2 Radio DSK FM. Semakin lengkap, semakin terjangkau. Belanja barang-barang elektronik cuma di Sinar Abadi Elektronik. Sinar Abadi Elektronik yang beralamat di Jalan Tuparef nomor 277 Karawang. Toko Sinar Abadi Elektronik menyediakan barang-barang elektronik kebutuhan keluarga seperti televisi, kulkas, kompor gas, mesin cuci, tape mobil, speaker aktif, ampli player, pesawat telepon, mesin fax, mesin jahit, handicap, mesin press, dan lain-lain. Berhadiah langsung jam dinding, radio, dan lain-lain. Jangan salah pilih, Sinar Abadi Elektronik, Jalan Tuparef nomor 277 Karawang. Kini menerima kredit, proses mudah dan cepat. Cukup dengan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Uang muka 0%, bunga rendah, dan banyak produk pilihan. Toko Sinar Abadi Elektronik, tempatnya barang-barang elektronik pilihan keluarga.
Kini telah hadir di Kota Karawang, RMG Production, sebuah studio produksi yang bergerak di bidang audiovisual, yang didukung dengan perangkat yang canggih, serta kru yang berpengalaman di bidangnya, menerima pembuatan video klip untuk band indie atau solois, rekaman karaoke untuk koleksi pribadi, pembuatan video klip dan rekaman bagi kanca yang memiliki grup kesenian tradisional, organ tunggal, orkes Melayu, dan lain-lain. Juga pembuatan company profile. Untuk biaya produksi, kami memberikan harga spesial. Info lebih lanjut hubungi RMG Production di Graha RMG, Jalan Veteran R4 nomor 22, Gading Elok, Johar, Karawang, atau telepon 0267 849 0195. Goyang Karawang. DSK 103,2 FM Ajang Goyang Karawang. Para kanca, kita masih ada di Ajang Goyang Karawang spesial untuk dinten ini bersama Dr. Dedi Ferry Rahmat MKM. Dok, kita masih lanjut ya untuk session terakhir. Dan tentunya untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai HKN atau Hari Kesehatan Nasional yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Iya. Nah, ini sekelumit aja untuk informasi ke kanca DSK. Betul. Dan Kang Wibi, bahwa kita secara nasional ini di insan kesehatan ini ada ajang akbar. Betul. Gitu kan, hajat nasional semuanya se-Indonesia. Itu adalah Hari Kesehatan Nasional ke-51. Baik, itu akan diselenggarakan kapan? Ya, jadi puncak acaranya rencana insya Allah itu hari Minggu, tanggal 15 November 2015 kita akan ada jalan santai atau jalan sehat lah gitu ya, di keliling-keliling di Grand Tarumah. Di Grand Tarumah. Ya. Tahun lalu di Karangpawitan ya, Mas. Iya. Tahun lalu. Kang Wibi jadi MC ya? Kalau nggak salah. Bersama TEG itu kalau nggak salah. Bener ya. Nah itu makanya. Nah sekarang kita di Grand Tarumah, Kang Wibi, kanca DSK semua, dan itu nanti ada panggung hiburannya juga di sana. Jadi sebaik saya perlu sampaikan bahwa temanya, tema Hari Kesehatan Nasional ke-51 ini adalah generasi cinta sehat, siap membangun negeri. Generasi cinta sehat siap membangun negeri. Ya, jadi generasi maksudnya generasi penerus nih. Betul. Generasi penerus masa depan bangsa, gitu kan? Kita persiapkan supaya mereka benar-benar menjadi generasi yang berkualitas. Betul. Dan bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Ya, nah seperti tadi temanya generasi cinta sehat membangun negeri. Karena dengan sehat gitu ya, kita juga bisa maksimal untuk melakukan hal apapun, termasuk juga untuk membangun negeri kita ya. Pak. Otomatis yang sudah saya sampaikan tadi Kang Wibi, dari faktor finansial, sosial ekonomi juga kan akan mapan. Betul. Karena kita sehat. Gitu. Siap. Jadi rangkaian agenda kegiatan HKN ya, sebelum tanggal 15 itu kita juga ada seminar, kemudian kita juga ada sudah ada aktivitas lomba-lomba gitu ya. Betul. Kemudian juga tenaga kesehatan teladan gitu kan. Terus penghargaan untuk RT RW sehat. Betul. RW sehat siaga gitu. Itu kita sudah kemarin sudah dilaksanakan dan sudah diberi penghargaannya oleh PLT Bupati. Itu di Lapang Karangpawitan. Kemarin pas 10 November itu dipadukan 10 November Hari Pahlawan dipadukan dengan Hari Kesehatan Nasional. Nah, di situ kita membagikan penghargaan terhadap yang tadi yang kita berikan reward tenaga kesehatan teladan, kemudian RT RW, tokoh masyarakat, kader teladan, semua kita berikan. Betul. Karena sebagai apresiasi kita insan kesehatan, mereka layak untuk mendapatkan itu. Nah, itu kemarin 10 November diberikan penghargaan oleh Ibu PLT Bupati. Luar biasa ya. Nah, nanti acara puncaknya itu di Grand Tarumah tanggal 15 hari Minggu. Kita mulai start jam 6 itu kita sudah start jalan sehatnya. Nanti terakhirnya ada panggung hiburan dan door prize pemberian door prize biasa. Mudah-mudahan, tapi sudah ada bocorannya, ada motor katanya. Wow, grand prize-nya ya. Ada motor dan yang lain-lainnya, door prize-nya. Siap. Gitu. Jadi para kanca juga yang mungkin ingin sehat dan juga mengetahui banyak seputar info kesehatan juga bersama insan-insan kesehatan yang ada di Kabupaten Karawang, nanti bisa mengikuti ya Hari Kesehatan Nasional yang akan diadakan tanggal 15 di Grand Tarumah. Betul, Pak?
Siap, ya, Kang Wibi. Baik. Nah, untuk kesimpulan dinten ini, tadi kita sudah membahas banyak sekali. Salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, bahkan juga sanitasi total berbasis masyarakat, dan juga mengenai kesehatan lingkungan dengan pengertian-pengertiannya. Dan untuk kesimpulan untuk dinten ini mengenai pembahasan yang sudah kita bahas. Ya. Silakan. Jadi kesimpulan Kanca DSK sekalian. Kesimpulan dari yang sudah kami sampaikan di sini dari awal sampai akhir itu sebenarnya intinya adalah ke perilaku. Ya. Kalau perilaku kita hidup bersih dan sehat, otomatis secara tidak langsung pasti semua akan berjalan dengan baik dan berkualitas. Betul. Jadi kita juga ikut sehat dan kitanya juga bisa menjalankan hidup dengan normal dan berkualitas. Dari segala segi, dari segala lini gitu ya. Karena kita sudah sehat. Nah, apa sih? Sebenarnya tidak banyak kok. Tidak banyak. Kita harus bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat itu. Dan gampang sebenarnya, tidak mudah. Maksud tidak susah. Tidak susah ya. Mudah, gampang, tidak susah gitu ya. Yang pertama adalah mandi 2 kali sehari dengan sabun mandi. Mandi 2 kali sehari. Ya. Dengan air bersih dan dengan sabun mandi. Sabun mandi, jangan sampai sabun cuci ya, Pak. Cucinya bagus, tapi cucinya cuci badan. Betul. Jangan buat cuci piring dipakai mandi. Ya. Itu yang pertama. Gampang kan? Betul. Kan? Nah, terus yang kedua, menggosok gigi sehabis makan dan waktu akan tidur. Sebelum tidur sama setelah makan. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, buang air besar di jamban di atau tempatnya. Ya, di tempatnya ya. Gampang kan, Kang? Betul. Ini hal-hal sebenarnya hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan ya. Ya. Kemudian mencuci tangan, ya, mencuci tangan dengan sabun. Itu setelah buang air besar dan sebelum makan. Sebelum makan dan setelah BAB buang air besar itu kita harus pakai sabun. Harus dengan sabun, ya. Kemudian membuang sampah di tempat sampah. Jadi ada tempat sampah khusus, jangan buang sampah sembarangan gitu maksudnya. Nah, itu. Kemudian mengganti pakaian sekali sehari dan pakaian jangan terlalu sempit ya. Jadi maksudnya istilahnya pakaian itu harus diganti-ganti lah gitu. Jangan itu aja gitu pakaian tuh. Betul. Nah, kemudian pakaian juga dicuci dengan bersih dan pakai sabun juga. Ya. Memotong kuku setiap minggu. Rutin ya. Biasanya hari Jumat kan? Betul. Nah, itu perilaku hidup bersih itu hanya seperti gampang kalau kita langsung rutin itu. Kita terapkan ya. Kemudian mencuci rambut itu minimal 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Minimal ya. Paling sedikit 2 kali seminggu. 2 hari sekali bagus. Ya, atau setiap betul oke. Setiap mandi juga nggak apa-apa ya. Ya. Kemudian dihindari meminjam untuk perlengkapan pribadi itu. Kayak pakaian. Ya, kayak begitu ya. Tidur dengan waktu yang cukup dan berolahraga yang teratur dan jangan merokok. Itu yang paling penting. Untung saya tidak merokok. Makanya saya termasuk salah satu orang yang jarang sakit, Dok. Oh iya, saya jarang sakit. Paling faktor lingkungan misalkan kurang bersih, ya jatuh-jatuhnya paling flu sama batuk. Udah itu aja gitu. Kalau yang lain-lain alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Banyak ilmu yang kita dapatkan untuk dinten ini para kanca, khususnya seputar kesehatan. Mudah-mudahan obrolan kita untuk dinten ini juga bisa bermanfaat buat para kanca dan semakin menyadarkan kita supaya kita bisa lebih sayang lagi terhadap diri kita. Salah satunya adalah menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat tentunya akan mencerminkan kualitas hidup yang baik dan kualitas hidup kita yang sehat juga. Betul ya, Dok ya? Betul banget, Kang Wibi. Lingkungan sehat, kita pun ikut sehat. Setuju. Seperti itu. Setuju. Ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Dedi Ferry Rahmat. Terima kasih juga untuk Kang Wibi dan Mitra DSK sekalian. Kanca DSK ya, betul. Untuk informasi yang mudah-mudahan hari ini bermanfaat sekali untuk para kanca yang tentunya sudah mendengarkan. Sehat semua ya, Kanca DSK ya, baik. Kang Wibi ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi untuk bertemu lagi Pak ya, Pak Dokter ya, pasti. Untuk membahas lagi banyak sekali informasi seputar kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk para kanca ya. Kalau begitu sekali lagi terima kasih, selamat siang. Terima kasih, salam sukses, salam sehat selalu ya. Sehat. Sukses juga untuk Hari Kesehatan Nasional ya. Nanti tanggal 15. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu para kanca, nanti Kang Wibi akan kembali lagi. Kita masih ada di Ajang Goyang Karawang. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Dokter Dedi Ferry Rahmat, nanti kita juga ngobrol-ngobrol karena dinten ini di Ajang Goyang Karawang akan ada yang spesial lagi. Salah 1 jam kita bareng-bareng ngobrol seputar kesehatan. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar salah satu penyanyi dangdut,
satu penyanyi dangdut apa 2 penyanyi dangdut sekaligus. Nah, pokoknya nanti kita akan balik lagi. Kang Wibi Gunawan masih akan terus menemani, tentunya hanya di Ajang Goyang Karawang. Candran, carita canda dina ranjang. Salah. Maksudnya tekieu pada kanca. Candran, carita canda dina ranggeyan ajang. Ilujeng ngadengkeun. Judulna Kuburan. Waktu ngaliwat kuburan, bapana si Ohim kunyam-kunyam jajampean. Juri jingkir, dedemit mulang, setan kunti nyingkah, tong ngaganggu jeung ngadeukeutan. Tapi mun naon, Pak? Nya mun awewe mah nyampurkeun we lah. Wawisna ombung udah kenca. Rengse kapihatur pada kanca. Candran, carita canda dina ranggeyan ajang. Sakitu nu kapihatur hatur nuhun.